Kami berada di ruangan perinatologi. Pemeriksaan darahnya juga menunjukkan ada tanda-tanda yang menyerupai infeksi COVID. Menyediakan 6 tempat tidur untuk pelayanan COVID dan 2 isolasi. Ya, jadi masyarakat pada bayi-bayi kecil memang jarang kasusnya, tetapi perlu waspada. Menggunakan fasilitas ini yang mana adalah rumah kita bersama. Oke, selamat pagi. Saya Dr. Thomas Haryadu, dokter yang tugas di Rumah Sakit Kota Bekasi. Ya, dan kami berada di ruangan perinatologi, salah satu ruangan pendukung pada intensif bayi baru lahir. Di era pandemi COVID ini, kami juga menyediakan salah satu ruangan yang khusus untuk bayi-bayi yang diduga menderita COVID dari ibu yang tersangka atau konfirmasi positif. Beberapa hari yang lalu itu, kurang lebih tanggal 9 bulan 4 itu ada satu kasus yang lahir di rumah bayi, cukup bulan lahir spontan, dan kemudian dibawa ke rumah sakit umum melalui UGD, kemudian masuk ke unit perinatologi dengan gangguan napas yang ringan, ya, dan mendapat tata kelola yang dengan pengobatan standar tapi tidak memberikan respon. Begitu juga klinisnya dan radiologisnya, ya, tidak memburuk progresi. Begitu juga pemeriksaan darahnya juga menunjukkan ada tanda-tanda yang menyerupai infeksi COVID. Nah, pada perjalanan penyakitnya makin hari makin sesak, ya, bayinya makin sesak, dan akhirnya harus dilakukan tindakan dukungan invasi pada saluran napas dengan high frequency ventilator, dan juga tidak memberikan respons yang baik. Di situ dugaan terhadap COVID itu makin menguat, ya, akhirnya ditata kelola dengan pola COVID, yaitu mendapatkan antibiotika azitromycin. 2 hari mendapatkan antibiotik azitromycin, responsnya sangat baik. Ya, fotonya juga setelah 1 minggu setelah dikasih obat itu responsnya bagus, sehingga bisa lepas dari alat ventilator. Jadi dia lama rawat itu kurang lebih 2 minggu dengan alat ventilator itu, dan responsnya baik. Satu yang kita tidak lakukan yaitu repeat test pada awal dan pada awal sakit. Tapi pada akhir perjalanan penyakit kita lakukan pemeriksaan untuk mengkonfirmasi apakah dia COVID atau bukan dengan pemeriksaan PCR, ya. Dan itu hasilnya negatif, sehingga itu menjadi kebanggaan buat kami bahwa kami juga siaga meskipun pasien tidak konfirmasi terhadap COVID, tetapi tata kelolanya mengarah kepada tata kelola yang waspada terhadap COVID. Nah, kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan dari kasus yang tadi lahir di luar. Di era pandemik ini kan semua yang sesak napas dianggap sebagai PDP. Jadi bayi juga dianggap sebagai PDP. Jadi di era pandemik ini Rumah Sakit Umum Kota Bekasi itu di ruangan perinatologi itu menyediakan 6 tempat tidur untuk pelayanan COVID dan 2 isolasi. Ruangan tersebut itu difasilitasi dengan HEPA filter yang mendukung ruangan itu SDM-nya itu bisa kerja dengan tanpa kontaminasi yang lebih besar, tapi lebih kecil kemungkinan kontaminasi terhadap infeksi dari pasien-pasien yang juga COVID. Itu dukungan dari awal setelah diputuskan Rumah Sakit Umum Kota Bekasi sebagai pusat rujukan COVID, sehingga keputusan bersama dengan direktur itu salah satu mengakomodir kepentingan bayi-bayi di Kota Bekasi. Biasanya bayi dengan COVID itu harus ada pendahuluannya. Jadi setidaknya ibu dengan masalah yang sama, sehingga itu kedugaan terhadap COVID itu harus diinformasikan kepada petugas. Jangan pernah takut atau
tidak tahu arahnya kemana, pergi ke rumah sakit, ya, untuk mendapat pertolongan dan sedapat mungkin dirujuk pada fasilitas yang tersedia, dukungan yang untuk mendukung perjalanan penyakit COVID gitu, ya. Jadi masyarakat pada bayi-bayi kecil memang jarang kasusnya, tetapi perlu waspadai bahwa ketika ada gangguan napas, ada demam, ada gangguan napas, itu harus segera ke rumah sakit. Kami terbuka untuk siapa saja, ya khususnya kepada masyarakat Kota Bekasi, ya menggunakan fasilitas ini yang mana adalah rumah kita bersama.